Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dengan ungkapan syukur dalam mengingat serta merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kiranya ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan berkat bagi kita, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Ungkapan situasi, kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau, dan hadir dalam keberagaman yang Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kita menyanyi dari Gita Bakti Negara Indonesia. Negara Indonesia, anugerah Tuhan Maha Kuasa, Pancasila landasannya yang diilhami hikmat Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu tetaplah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Beragam daerahnya, beragam adat dan budayanya, itu aset yang berharga yang memperkaya bangsa kita. Wujudkan persatuan di dalam kasih persaudaraan, hidup rukun berdampingan demi tegaknya kesatuan. Syukur karena Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi serta memberkati negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Melalui ibadah ini, kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen negara bangsa bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para nakes, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua semakin bersemangat dalam bekerja bersama
dan sama-sama bekerja dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan COVID-19. Harapan kita semua, tingkat penularan semakin melandai. Semua yang sakit akan sembuh. Angka kematian semakin menurun. Ekonomi bertambah pulih dan terus bertumbuh, serta kehidupan Indonesia mencapai kestabilan. Tema HUT RI ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Artinya, sebagai warga negara, kita diajak bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, memajukan serta memulihkan bangsa dan negara, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersama dampaknya. Mari kita berjalan bersama menuju Indonesia yang semakin tangguh dan bertumbuh, sehingga seluruh umat dan masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 15. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahannya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya.
Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menhabiskan ibadah hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hut RI kali ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat yang ke-13. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saya mau coba. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Engkau menghalau para penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami dalam semangat persatuan. Harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan dipulihkan. Kini kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 tahun ini, kami dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi pandemi COVID-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata, kesedihan, ketakutan dalam penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk menghentikan penularan. Para tenaga kesehatan sedang berusaha keras untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan mengurangi angka kematian. Namun, betapa mirisnya hati ketika mendengar dan melihat betapa banyaknya berita bohong disebarkan untuk menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya, masih banyak yang enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para penyebar berita bohong
terus berusaha mengganggu fokus pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja, dalam usaha memutus mata rantai penularan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan, kelalaian, keteledoran, bahkan kejahatan hati kami. Semuanya itu telah mendatangkan penderitaan bagi kami dan sesama. Ya Allah Tritunggal, nyatakan kuasa-Mu dan bebaskanlah kami dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat di dalam diri kami untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bangsa dan negara juga dunia. Kiranya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun menjadi awal bagi kami semua untuk dapat merasakan kemerdekaan dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Juga sebagai penyemangat bagi kami untuk kembali bangkit mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat berbineka tunggal ika. Inilah doa kami. Dengar dan jawablah ya Allah. Amin. Kita menyanyi dari kitab bakti Apapun Sukuku. Apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Oh, alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan refleksi dari 76 tahun Indonesia Merdeka. Kita akan membaca surat Roma pasal 7 ayat 13 sampai 20. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan karuniakan tahun yang ke-76 bagi Indonesia. Dan sebagai warga Indonesia, kami boleh hadir kembali dalam persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan. Kami akan merenungkan dan merefleksikan makna kemerdekaan di tahun ini. Dan kiranya Roh Tuhan menolong kami dalam pembacaan Alkitab, sehingga kami beroleh pengetahuan dan diberkati oleh firman Tuhan.
Dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari surat Roma 7 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi dan salam kemerdekaan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebagai bagian
dari Republik Indonesia, maka kita berkumpul di dalam sebuah peribadahan. Karena kita bukan Kristen Yahudi, kita bukan Kristen Eropa, kita bukan Kristen Amerika, tapi kita adalah Kristen Indonesia. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Itulah identitas GPIB, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi kita sekalian untuk melaksanakan panggilan iman kita sebagai warga Indonesia. Karena sejak lahir, gereja kita sudah memakai kata Indonesia di bagian Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya memilih untuk tidak memakai tema Sabda Bina Umat yang judul temanya itu dalam jalur pembenaran Allah. Saya pakai saja tema HUT RI ke-76, ya. Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh, ya. Tumbuh ke depan, ya. Gitu. Sebagai sebuah kemajuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, menjadi bangsa yang tangguh bukan proses simsalabim abrakadabra, tetapi proses yang sangat panjang yang menyita begitu banyak pengorbanan, ya, pemikiran, tenaga, bahkan pengorbanan nyawa. Nah, di dalam rangka untuk menghayati peristiwa yang penuh perjuangan ini, maka kita sebagai rakyat Indonesia mencoba untuk mencari tahu apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan salah satu pengajaran yang dinyatakan pada hari ini adalah pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang berbicara tentang perjuangan Taurat dan juga dosa. Nah, jadi kita mau diingatkan lewat pembacaan ayat 13 sampai ayat 20 tadi, ya, bahwa kuasa dosa itu eksis sampai hari ini. Ada, dan dia membentuk kekuatan menantang manusia yang bercita-cita untuk menjadi manusia-manusia yang taat, yang berbakti kepada Tuhan. Jadi kita ini hidup dalam sebuah masa di mana dosa itu duduk bertengger dan men-challenge kita terus setiap hari. You bisa kalahkan saya, berarti you orang hebat. Kalau tidak, nah jempolnya ke bawah begini. Percuma mengaku sebagai umat Allah. Nah, gitu. Jadi gambaran tentang kuasa dosa itu begitu luar biasa, sehingga Paulus sendiri mengakui dalam dirinya bahwa dia seringkali berpikir hal yang baik dan dia tahu hal yang baik itu, tetapi yang dia kerjakan justru yang sebaliknya. Nah, jadi antara pikiran dan perbuatan, ya, bertolak belakang. Dan kemudian dia menyampaikan kepada kita semua, kalau itu kejadiannya, ada Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama seperti Paulus, maka itulah dosa yang berkuasa dalam diri si manusia. Jadi sesimpel itu Rasul Paulus kemudian merumuskan tentang kekuatan dosa itu. Jadi kalau kita tahu apa yang baik, tetapi kita tidak berbuat yang baik itu yang kita ketahui, malah berbuat sebaliknya, itulah kuasa yang luar biasa dari dosa mempengaruhi alam pemikiran kita. Kamu boleh berpikir yang baik, ya,
tapi kamu jangan jalankan yang baik, tapi jalankan yang jahat. Nah, ini menjadi sebuah persoalan, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya ayat yang ke-13 ya. Ini pengajarannya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cukup sulit ya. Bapak Ibu kalau baca setengah-setengah hati, ini kalimatnya muter-muter. Gitu. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Masa yang baik bisa membuat kematian? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, ya, jadi supaya dosa itu punya, dikenal oleh manusia, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Ya, jadi apa yang kita pandang sebagai sebuah kebaikan, itu bisa diputarbalikkan oleh dosa dan mengakibatkan diri kita, ya, kemudian berpaling dari kuasa Tuhan dan mengalami kematian. Nah, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi mau menunjukkan dia. Ya. Nah, jadi kita bisa merumuskan saja secara singkat bahwa dosa ini, ya, dia bisa berubah-ubah, bisa dia jadi makhluk atau dia menjadi sebuah kekuatan, ya, yang tidak terwujud, ya, yang kemudian bisa mempengaruhi kehidupan manusia dengan begitu luar biasa. Nah, saya kasih contoh yang sederhana begini. Ini dalam rangka HUT Indonesia kan, Presiden mengharapkan ya, kita menjadi bangsa yang tangguh dan bangsa yang bertumbuh. Ya. Berapa minggu yang lalu sudah disampaikan, oh negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi 7, sekian persen. Ya, bagus kan itu. Tapi ada saja yang mengatakan, kenyataannya nggak begitu kok. Nah, jadi upaya untuk menciptakan suasana hidup yang kondusif itu saja mendapatkan challenge yang luar biasa, ya, tantangan. Ya. Nah, tapi yang menarik begini, ya, ini Bapak Ibu pasti tahu. Jadi saya di jalan itu dengar lagu, ya. Ini lagunya saya pikir unik juga orang Indonesia ini, ya. Mungkin pernah dengar ya. Lu ngomongin gua bodo amat. Tahu lagunya, weh? Lu ngomongin gua bodo amat, gitu. Saya dengar sekilas dari motor, ini lagu apa ini? Lalu sampai di rumah, saya buka di YouTube, saya lihat, memang beneran dia nyanyi itu, ya. Jadi lu mau ngomong apa ke gua sih bodo amat deh. Lu mau mati juga ya gua bodo amat. Nah, saya merenung-renung dengan lagu itu, ini apa maksudnya generasi muda Indonesia ini, ya. Kita ini kan makhluk sosial, ya. Nggak bisa kemudian bilang gua mau bodo amat sama yang lain. Saya menduga yang ciptain lagu ini mungkin tinggal dalam sebuah wilayah yang tetangganya itu kiri kanan rempongin dia kali. Ya. Suka ngomongin, suka apain ya. Makanya dia karang lagu seperti itu. Ya. Ya menurut dia sih baik-baik aja. Hidup-hidup saya yang jalani bukan kamu. Ya terserah gua dong. Gitu. Nah, tetapi kalau kita telusuri lagi, nah, kenapa banyak berita kebohongan, hoax di negara kita? Ya karena orangnya bodoh amat gitu. Ya terserah gua mau caci maki Jokowi, kayak terserah. Saya mau sebarkan berita bohong tentang COVID, terserah. Lu mau ngomong, mau nasihatin, gua mau bodoh amat. Selagi ada yang bayar,
nyebarin berita. Nah, kan kalau lagu ya, lagu diciptakan dalam kondisi tertentu, ya dinikmatilah sendiri gitu ya. Jangan ngajak seluruh bangsa Indonesia ini untuk jadi generasi yang selalu bilang gue mah bodo amat. Kita nggak mungkin bilang bodo amat sama istri sama suami. Nggak mungkin bilang bodo amat sama orang tua. Kan gitu. Nggak mungkin juga kakak bilang bodo amat sama adiknya, atau adiknya bilang bodo amat lu, hidup kayak mati kayak terserah lu. Nggak bisa dong. Tapi itu dianggap baik oleh penciptanya dan penyanyinya paling enggak. Kan begitu. Dan viral di mana-mana tahun lalu mungkin itu ya. Enak sambil joget tangannya di atas gini kan, teng tong kepalanya gitu. Tapi selalu direnungkan itu. Ya. Kita mau bilang kepada orang lain sebenarnya kan, ini hidup saya, you nggak usah campur. Tapi dengan bahasa yang seperti itu, kemudian ngajakin orang, udah bikin apa aja, orang nggak bisa marahin lu. Santai aja, ini kan demokrasi. Ya. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi sebuah tantangan kan. Gimana mau menjadi Indonesia yang tangguh gini ya. Nah, itu yang menjadi contoh dari ayat yang ke-13 ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi dosa membuat hal yang baik itu kemudian mengakibatkan kematian bagi. Ya, apa yang kita anggap baik. Ya. Sebagian orang Indonesia bilang baik itu. Ya. Hidup-hidup gua, apa urusan lu, kan? Tetapi semua menjadi sebuah sarana yang dipakai oleh kuasa dosa untuk menciptakan, akhirnya orang menganggap biasa kok itu kalau hoax itu, ya namanya alam demokrasi. Ya. Padahal pengajaran dari setiap agama, termasuk juga agama kita, kan selalu mengajarkan jangan bersaksi dusta, gitu kan. Tapi kalau semuanya kemudian bilang bodoh amat, gitu. Jadi firman Tuhan itu juga ya bodoh amat. Nah ini generasi Indonesia nih sekarang begitu, ya. Nah, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki, ya, yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya. Jadi ayat 15 ini referensinya ada di Galatia Galatia 5 ayat 17 gitu. Jadi keinginan-keinginan. Ya. Jadi kalau dalam Roma, Paulus memakai kata kehendak. Ya, apa yang ku kehendaki. Tetapi di dalam surat Galatia, ya, Galatia 5 ayat 17, dia pakai kata keinginan-keinginan. Nah, jadi oleh karena itu, sebagian besar para pendoa itu, ya termasuk saya, selalu mengatakan di kalimat terakhir itu, jangan keinginan kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Karena keinginan-keinginan manusia itu yang seringkali, ya, dia tahu yang baik, tapi inginnya buat yang tidak baik. Nah, apa yang disampaikan dalam bacaan ini, ya, cukup aneh dan cukup unik. Gitu. Ya, Paulus menceritakan pengalamannya, dan mungkin kita juga pernah mengalami itu. Kita tahu mana yang baik, tapi nggak buat itu, bikin yang nggak baik malah. Nah, akhirnya kalau ditanya, iya ya. Gitu. Tapi kalau anak sekarang bilang, ya udahlah bodo amat kan. Yang penting gue happy. Nah, jadi mau maju, mau bertumbuh dalam konteks budaya milenial yang seperti ini, ya, yang individualistis, ya, yang kalau dinasihatin marah-marah, ya, dibilang jangan ini sebarkan berita bohong, dibilang itu hak-hak gua, kan gitu. Bahkan ada yang bayar orang untuk menyebarkan berita bohong itu. Ya. Jadi suatu saat mungkin ada nanti di dalam KTP ya, pekerjaan ya,
Misal pekerjaan wira swasta ini enggak. Pekerjaan pembuat hoax dalam KTP-nya. Jadi, dia nggak mau pusing karena itu tadi. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, perjuangan melawan kuasa dosa ya, itu sama seperti kita berjuang melawan kuasa penjajah yang tidak pernah bisa dibinasakan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa GPIB memilih bacaan ini di hari proklamasi? Ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang menjajah. Nah, jadi kalau kekuatan bangsa asing menjajah bisa dikalahkan oleh bangsa Indonesia. Ya. Sekarang kita menghadapi kekuatan yang lain. Ya. Kekuatan COVID misalnya. Nah, kita tetap percaya lambat laun akan dikalahkan juga. Nah, tetapi ada kekuatan yang akan berlaku terus-menerus, yaitu kekuatan dosa ini. Dia bisa berubah-ubah, berwujud apa wujudnya. Nah, inilah yang menjadi pangkal persoalan. Kita sebagai umat Kristus meyakini bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Kristus, anugerah Tuhan. Ya. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan juga mengasihi Indonesia. Tuhan membebaskan dari penjajahan. Sebagaimana penjajahan Israel di tanah Mesir. Jadi proses-proses menuju sebuah kehidupan yang berkedaulatan, punya wewenang atas tanah dan airnya sendiri. Nah, kalau dalam versinya Paulus, ya bisa kita sejajarkan. Ya. Indonesia mau maju, Indonesia mau tangguh, Indonesia mau bertumbuh, maka persoalannya adalah persoalan perbuatan dosa warga Indonesianya. Nah, ini mungkin jarang-jarang mau didengar ini, ya. Ini apa urusannya nih, kan begitu. Ya. Tetapi perilaku yang jahat itu, ya, dalam ajaran kita sebagai pengikut Kristus muncul karena kuasa dosa dalam diri si manusianya. Kan begitu. Jadi orang yang menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita jahat, atau merencanakan kejahatan, dia secara akal pikiran tahu bahwa itu jahat. Dan di dalam pikirannya pun dia tahu mana yang baik. Saya yakin sekali manusia itu semua tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi ketika dia memilih yang tidak baik, nah, persoalannya jangan tanyakan, oh kenapa Tuhan? Tuhan menciptakan manusia baik adanya. Tetapi manusia yang dikuasai oleh kekuatan dosa itu akhirnya menjelma menjadi makhluk-makhluk yang liar. Sekalipun dia tahu mana yang baik, dia nggak mau buat. Dengan kesadaran penuh dia memilih yang jahat. Nah, itu yang terjadi di dunia sekarang ini. Coba aja ditanya sama penjahat-penjahat yang di penjara itu. Tahu dia yang baik, itu tahu. Tapi ya karena sesuatu dan lain hal, ya kita beginilah. Misalnya dia ketangkep karena ngerampok bank. Ya. Ditanya, kamu tahu nggak itu perbuatan tidak baik? Tahu, Pak. Saya pernah melayani di LP Pondok Rajek. Ada ya, LP Pondok Rajek. Minta ampun orang Kristennya banyak. Majelisnya senang, Pak, enak ya pelayanan di sini. Banyak yang ikut ibadah. Saya bilang, kenapa harus senang? Kita senang kalau nggak ada yang dilayani di LP ini. Dan ketika ditanya, ya gitu, tahu apa yang diperbuat, tahu Pak Pendeta. Ya namanya juga kepepet, Pak. Atau namanya juga kenakalan remaja, Pak. Nah, gitu.
Nah, begitu. Tapi dalam ibadah selalu memohon apa? Pak Pendeta doakan supaya hukuman saya diperingan. Capek kita menghadapinya yang begituan kan. Ya pasti kita doain terus ya supaya cepat bebas dari LP. Tapi ya nggak tahu kapan tanggalnya. Kan bukan gereja yang menentukan gitu. Ya. Jadi kalau kita masuk dalam pelayanan-pelayanan di GPIB ini, Bapak Ibu sekalian, di LP-LP itu banyak warga GPIB dan minta ampun. Bukan minta ampun bodohnya, pinter mereka itu. Tahu mereka yang baik, tapi kok masuk penjara loh. Berarti kan seperti yang dibilang oleh Paulus ini benar. Karena ada sesuatu yang mengarahkan dia, akhirnya dia tinggalkan saja yang baik. Lakukan yang tidak baik. Nah, itu yang sedang berkembang di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan pengikut Kristus, orang-orang Kristen tidak terpengaruh arus yang seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu dan saya tahu apa yang baik, maka berjuanglah melakukan apa yang baik itu. Jangan tahu yang baik, tapi bikin yang tidak baik. Ini kan namanya ngolok-ngolok. Seolah-olah kita ini apa? Mau ngeledek siapa ya? Apa mau ngeledek Tuhan? Kan begitu. Aneh kan? Ngerti yang baik, tapi nah pengalaman iman Paulus dia katakan itu karena ada dosa di dalam diriku. Maka kalau kita pakai cara berpikir Paulus ini, maka mari kita mengantisipasi, ya kan? Jangan kita dikendalikan oleh kuasa dosa yang dahsyat ini sehingga melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itu pesannya. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia ini, ya, beramai-ramailah kita berbuat kebaikan-kebaikan. Berlomba-lombalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Generasi yang muda hingga generasi yang tua punya tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah bumi Indonesia ini, kan begitu. Itu kan menjadi visi GPIB di Indonesia. Mewujudkan damai sejahtera Allah kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Nah, gimana mewujudkan damai sejahtera Allah? Maunya disuruh melakukan yang jahat terus. Nah, jadi kita adalah mata rantai di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian. Warga GPIB punya jumlah yang cukup signifikan di Indonesia ini dan selalu menjadi rujukan dari pemerintah untuk mengecek bagaimana suara rakyatnya. Ya. Gereja Protestan di Indonesia selalu dimintai pertimbangannya di samping gereja Katolik. Ya, persekutuan gereja-gereja Indonesia selalu dipanggil ke istana kalau negara ini ingin mensosialisasikan segala sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Jadi kita sebagai warga GPIB diperhitungkan di dalam negara Indonesia ini, ya. Dan banyak warga gereja GPIB ini menempati posisi-posisi yang baik di pemerintahan, ya, atau juga di tempat-tempat lain seperti wakil-wakil rakyat. Nah, oleh karena itu jangan menganggap kita ini seperti seolah-olah tidak ada. Ya, memang Kristen minoritas di Indonesia. Tetapi GPIB dan gereja-gereja lainnya selalu menjadi rujukan, ya, oleh pemerintah. Itu menunjukkan sekalipun kita kecil, kita dipandang ada di Indonesia ini. Nah, karena kita sudah dipandang ada di Indonesia ini, eksis di bumi Nusantara ini, maka kita harus menunjukkan bahwa eksistensi umat Kristen, eksistensi warga gereja GPIB itu searah untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, tema tahun ini Indonesia tangguh. Ya, kita sama-sama menjadikan Indonesia ini tangguh melawan berita-berita bohong. Ya. Jangan kita ikut menjadi penyebar berita bohong. Carilah pekerjaan yang lain, masih banyak. Ya, jangan jadi buzzer-buzzer yang diupah untuk bohongin orang aja gitu. Lalu kalau ditangkap,
dinasihatin, bodo amat, gosip mah bodo amat kan. Capek deh kita kan, polisinya juga lama-lama capek nih ngurusin orang beginian nih. Kan penjaranya seumur hidup kali ya, kan gitu. Nah, kemudian untuk mewujudkan Indonesia yang bertumbuh maju, ya kita juga punya peranan, diminta juga menyatakan. Dengan berkat Tuhan yang ada, mari menopang program-program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Republik ini, ya, bertumbuh secara ekonomi, ya, lepas dari krisis, lepas dari resesi dan lepas dari keterbelakangan. Nah, ini juga tugas dari orang Kristen, khususnya warga GPIB. Nah, tanggung jawab kita begitu berat karena ingat sejak kita lahir kita sudah menyandang, ya, nama Indonesia di dalam GPIB. Ya. Kalau nggak mau memikirkan Indonesia berarti kita ganti aja namanya GPB, gitu ya. Gereja Protestan di Barat. Barat mana nggak tahu, Barat Indonesia juga. Tapi karena ada Indonesianya, maka kita harus memikirkan Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan berbagai macam hal positif dalam konteks kehidupan berkeluarga, pribadi, di masyarakat, dalam pekerjaan. Nah, hari ini kita diingatkan lagi, kalau kamu tahu yang baik, tetapi kamu tidak melakukan yang baik itu, maka Paulus katakan dosa berkuasa atas dirimu. Ya. Kalau masih banyak orang Indonesia yang berperilaku jahat dan melakukan kejahatan, maka menurut Paulus, ya, masih banyak orang Indonesia yang dikuasai oleh dosa. Ya. Dan semoga bukan kita yang menjadi bagian dari generasi-generasi yang dikuasai oleh dosa itu. Ya. Karena bersama dengan kuasa Kristus, kita bisa mengalahkan segala kuasa dari dosa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penjajah bangsa asing sudah pergi, ya. Kemudian COVID-19 ini juga pasti akan pergi dan berakhir, tetapi yang tidak pergi-pergi adalah kuasa dosa dalam diri manusia. Maka perjuangan kita bukan hanya perjuangan di Indonesia ini, tetapi perjuangan yang jauh lebih tinggi, yaitu mengalahkan kuasa-kuasa yang tak berwujud, yaitu dosa yang selalu melahirkan keinginan dan perbuatan yang jahat. Semoga kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus memahami hal ini dengan sebaik-baiknya dan berperilakulah sebagaimana orang-orang yang merdeka, yang punya kemampuan memilih untuk berbuat dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk Indonesia ini. Selamat pagi, selamat HUT yang ke-76. Semoga kita sebagai warga GPIB Cornelius Lido ini menjadi bagian untuk mendorong Indonesia tangguh dan Indonesia yang bertumbuh maju. Tuhan memberkati kita sebagai gereja. Amin. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Oleh berkat anugerah jalur benar
Jangan gentar, percayalah, Kristus pengasih umatnya. Imanilah dengan teguh, Kristus segala bagimu. Mari kita berdiri untuk mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sebagaimana rumusan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita menaikkan doa syukur kita ya bagi Indonesia, dan saya mengajak Bapak Ibu di rumah sama-sama ya dalam hati masing-masing berdoa untuk pemimpin bangsa kita, untuk segala macam persoalan yang sedang melanda Indonesia, dan mari kita memohon agar kuasa Tuhan memulihkan Indonesia ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, betapa kami mensyukuri perjalanan 76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang terjadi, pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, baik secara pribadi maupun yang kami lihat terjadi di depan mata kami, di tengah-tengah kehidupan sesama kami dan saudara sebangsa dan setanah air kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang untuk memohon, kiranya kuasa Tuhan berkenan menolong kami semua. Di tengah-tengah keberadaan kami sebagai pengikut Kristus, biarlah kami boleh mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mencermati diri kami, apakah kami melaksanakan apa yang kami ketahui sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah kebenaran di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami selalu mewaspadai kuasa yang bukan berasal dari luar diri kami, tetapi kuasa yang ada bersemayam di dalam diri kami, yaitu kuasa dosa, yang terus-menerus menantang diri kami, terus-menerus berupaya untuk mengalahkan diri kami, sehingga kami semakin jauh dari harapan ketika Tuhan menciptakan manusia di tengah-tengah dunia ini. Kami adalah umat yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi kuasa dosa membuat kami berjalan menjauh dan meninggalkan gambar dan citra Tuhan. Oleh karena itu, kembalikanlah kami di tempat yang benar menurut kehendak Tuhan. Berikan kami sebuah hikmat agar kami tahu sampai sejauh mana perjalanan kehidupan kami di tengah dunia ini. Sudah sebanyak apa perbuatan kami yang menghasilkan kebaikan atau yang menghasilkan keburukan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah dengan penuh hikmat kami melakukan pertimbangan-pertimbangan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mewujudkan apa yang baik, apa yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini, khususnya para pemimpin-pemimpin kami.
siapapun yang mengambil bagian di dalam pemerintahan Republik Indonesia ini, kami tahu bahwa semua tugas dan tanggung jawabnya tidaklah mudah. Oleh karena itu ya Tuhan, berilah kekuatan dan juga kesehatan agar setiap pemimpin bangsa kami boleh menjalani tugas dengan sebaik-baiknya, terlebih khusus di dalam upaya menghentikan rantai penularan COVID-19 ini. Berikan kekuatan yang melindungi pemimpin kami dan berikan juga kekuatan sehingga ketahanan ekonomi bangsa dan negara ini tetap boleh stabil dan kami semua tidak berjalan menuju bangsa yang gagal di negara ini. Kami percaya pemimpin-pemimpin kami adalah pilihan Tuhan dengan segala macam kelemahan-kelemahan dan keterbatasan mereka, tapi kami selalu berharap, berilah pemikiran yang terbaik untuk mereka pakai menjalani setiap keputusan-keputusan yang membangun kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial ke masyarakat di tengah-tengah masa PPKM yang terus-menerus mengalami perpanjangan hingga waktu yang tidak diketahui. Biarlah Tuhan menolong para menteri dan jajarannya untuk menyalurkan segala bentuk bantuan pemerintah hingga tiba di tangan rakyat dengan baik dan benar. Juga kami berdoa bagi setiap aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, untuk dapat menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia ini dari berbagai macam potensi-potensi perpecahan, konflik-konflik yang disebarkan, konflik-konflik yang diangkat untuk menjadi bahan pemberitaan dan juga pemikiran rakyat Indonesia. Biarlah semuanya dapat diredam sehingga kami semua boleh melihat bahwa sekalipun kami masih tertati-tati sebagai bangsa, tapi kami melihat ada cahaya terang di depan dan kami berjalan menuju masa depan yang cerah. Biarlah Indonesia menjadi lebih tangguh untuk menghadapi berbagai macam persoalan dan Indonesia semakin bertumbuh di dalam kesadaran warganya di dalam berpikir dan berbuat, dan juga dalam kehidupan perekonomian, sosial, dan kemasyarakatan. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan-persoalan sosial politik yang ada, biarlah Tuhan membebaskan kami semua dari politik-politik kejahatan yang ingin merusak bangsa dan negara ini. Lindungi kami, lindungi pemimpin kami, dan lindungi gereja-gereja yang menjadi bagian dari Indonesia ini. Kami sungguh mencintai Indonesia ini, sebagaimana kami mencintai Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, dan biarlah kami boleh melangkah lebih maju untuk menapaki tahun yang ke-77 di dalam perjalanan bangsa dan negara ini. Dan kami percaya tahun yang akan datang, kami berada dalam kehidupan yang semakin baik dari tahun ini. Inilah doa kami, kiranya Tuhan berkenan atas setiap doa, permohonan, dan harapan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait pertama, dan setelah kita berikan persembahan, kita akan menyanyikannya bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dan silakan berdiri untuk menyerahkan syukur dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Kita berdoa secara bergantian. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur kami atas karya kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, negara dan bangsa kami dari dulu, sekarang dan di zaman yang akan datang. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami melalui persembahan sukarela ini. Urapi dan kuduskanlah ya Allah, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Sumber daya alam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, tulus, jujur, adil dan benar, penuh semangat, aktif dan kreatif, serta visioner dalam mengisi kemerdekaan. Bertindaklah di dalam jalur kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari kita bernyanyi. Gita Bakti 343, Indonesia negeri tercinta. Indonesia
negeri tercinta, sungguh kaya alamnya. Indonesia, negeri tercinta, anugerah Tuhan, oh indahnya. Cita-cita kemerdekaan, adil makmur rakyatnya. Mari kita bahu-membahu untuk wujudkan semuanya. Pemerintah bersama rakyat, satu padu majulah. Bangun bangsa, negeri tercinta, demi sejahtera selamanya. Mari kita terus berkarya agar rakyat bahagia. Tuhan selalu beserta kita dan Indonesia berjayalah. Bapak Ibu silakan berdiri, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Hari ini telah selesai, namun sebelum kita berpisah, silakan dinyalakan monitornya semua karena host akan mengambil foto kita bersama pada saat HUT RI yang ke-76 ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Tes dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Kedengeran ini Pak. Udah was mutet dulu, di mutu aja. Habis itu dia mutet dulu sih.